Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Oleh anugerah dan kebaikan Tuhan dan rahmat-Nya yang selalu melimpah bagi kita, pada hari ini tanggal 11 Januari tahun 2022, kita bersyukur atas rahmat-Nya yang memberikan kita kesempatan kembali untuk menikmati akan segala kebaikan yang Tuhan berikan dan siapkan bagi kita. Dan secara khusus ibu bapak, saudara-saudariku, kesempatan pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya percaya sangat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita. Karena firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan-jalan kehidupan kita. Dan waktu kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, maka itu akan menjadi tuntunan dan menjadi petunjuk yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu mempelajari dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat pertama dan sampai dengan ayat keempat. Dan melalui ayat ini saya akan sampaikan renungan pelajarannya bagi kita semuanya. Dikatakan firman Tuhan, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang tentara terpandang. Atau saya ulang lagi, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Artinya Naaman ini sangat terpandang di hadapan Raja Aram dan dia juga sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Perhatikan kata sakit kusta. Ayat kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Perhatikan, ia menjadi pelayan. Kalau saya pakai kata pembantu gitulah. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Artinya diinformasikan bahwa kepada tuannya atau kepada raja oleh Naaman bahwa di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan dia dari sakit kustanya. Ibu bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita tentang dua pribadi yang statusnya sangat jauh berbeda melalui ayat ini, yaitu Naaman dan dikatakan seorang perempuan. Seorang perempuan itu namanya saja tidak disebutkan, saudara. Dan apa yang terjadi? Dikatakan Naaman dia adalah panglima Raja Aram dan dia adalah panglima tentara yang sangat terpandang, disayangi oleh raja, dan dikatakan dia adalah seorang pahlawan. Tetapi dikatakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia sakit kusta. Dan sakit kusta yang dialaminya, tidak satu orang pun yang tahu bagaimana caranya menyembuhkannya. Dia dalam keadaan yang sangat putus asa, sangat kebingungan. Dengan kata lain, bahwa Naaman ini dan juga kerajaannya Raja Aram maksud saya, tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan Naaman yang dalam sedang sakit kusta itu. Nah, tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada, saya katakan tadi, satu pribadi yang statusnya sangat-sangat jauh dibandingkan dengan Naaman ini, yaitu seorang perempuan. Perempuan itu adalah seorang tawanan karena dibawa oleh mereka dari Israel. Karena kerajaan Aram pernah datang ke Israel dan membawa perempuan ini. Dan pekerjaannya, tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia hanya seorang pelayan bagi istri Naaman. Saya katakan tadi, seorang pembantu. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya lihat ada hal yang istimewa luar biasa di sini, bahwa melalui perempuan yang namanya saja tidak disebut ini, justru dia memberikan informasi, memberikan solusi sehingga tuannya, yaitu Naaman, supaya bisa mengalami kesembuhan. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Naaman hebat, sukses, tapi punya masalah. Demikian juga dengan, bisa kita lihat, seorang perempuan yang sederhana, biasa-biasa saja, tapi hidupnya juga bisa bermanfaat. Nah, ini dia Bapak Ibu dikasih Tuhan. Waktu saya lihat dua pribadi yang saya katakan statusnya sangat berbeda ini, saya dapat pelajaran
yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apakah itu? Yang pertama adalah, ternyata sesukses dan sehebat apapun seseorang, dia bisa saja mengalami masalah dalam hidupnya. Saya ulang lagi, sesukses dan sehebat apapun seseorang, dia bisa punya masalah dalam hidupnya. Saya tidak katakan pasti, tapi bisa saja. Karena Naaman hebat, sukses, terpandang, disayangi, dan berperang dan melakukan berbagai kemenangan-kemenangan bagi kerajaan Aram. Tapi dia punya penyakit, yaitu sakit kusta. Bisa saja, saudara. Bisa saja. Artinya bahwa tidak ada manusia yang kebal. Kalau dia sukses, dia terpandang, menjadi pejabat, dan tidak akan ada lagi, dia kaya raya, tidak mungkin ada masalah lagi. Tidak ada istilah, tidak ada garansi untuk itu. Siapapun, sesukses dan sehebat apapun, sekaya apapun seseorang, dia bisa saja punya masalah. Dan mungkin saja sementara saya mengatakan seperti ini, Bapak Ibu juga berpikir, oh iya, itu ada orang yang kaya raya tapi punya masalah juga, masalah keluarga lah, masalah anak lah. Ya, bisa saja. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pelajarannya adalah serendah-rendahnya hidup seseorang, dia juga bisa menjadi hidup yang bermanfaat. Saya ulang lagi, serendah-rendahnya hidup seseorang, dia juga bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Mungkin saja orang berkata bahwa apa sih manfaatnya seorang perempuan ini, dan sekali lagi saya tergelitik, namanya saja tidak disebutkan. Apa sih manfaatnya? Tapi ternyata dialah menjadi sumber informasi yang terbaik, sehingga Naaman bisa mendapatkan solusi untuk persoalan penyakit kustanya. Dan Bapak Ibu kalau bisa lihat nanti selanjutnya, bahwa Naaman sembuh dari sakit kustanya. Sekali lagi saya katakan, tentu karena pertolongan Tuhan, tentunya karena kebaikan daripada Nabi Tuhan yaitu Elisa. Tapi yang tidak boleh diabaikan adalah karena informasi dari perempuan yang sederhana ini, seorang pembantu ini, yang seorang tawanan ini. Dia bisa memberikan informasi. Artinya sekali lagi saya katakan, serendah-rendahnya hidup seorang, dia bisa bermanfaat hidupnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, melalui kisah ini saya ingin menyampaikan kepada kita tentang pelajaran ini dan juga renungannya bagi kita. Pelajarannya Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kita senantiasa menjaga hati kita berkenan kepada Tuhan. Kenapa saya katakan dari pelajaran ini kita perlu menjaga hati kita berkenan kepada Tuhan? Saya katakan ada dua hal yang harus kita lakukan dalam menjaga hati kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu jangan pernah sombong. Yang kedua, jangan pernah minder. Konon ceritanya katanya minder dan sombong itu sama-sama sombong sebenarnya. Cuma sombong itu adalah sombong keluar, muncul keluar. Minder itu adalah munculnya ke dalam, masuknya ke dalam, kira-kira begitu. Tapi saya mau katakan, apapun pemahamannya, menjaga hati untuk berkenan kepada Tuhan, jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya orang hebat, sekaya-kayanya orang kaya, saya beritahu, ada saja kemungkinan untuk mengalami masalah. Dan kalau punya mengalami masalah, mungkin saja untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah karena pertolongan orang-orang yang kita tidak anggap. Coba saya mau katakan, bagaimana mungkin Naaman bisa sombong lagi kepada pembantunya ini? Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia sembuh karena Naaman. Karena Naaman itu bisa sembuh karena pembantunya ini. Dan saya mau katakan juga, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa sombong? Bagaimana bisa kita menyombongkan diri? Karena kita ada hari ini pun, ini karena pertolongan banyak orang. Ya mungkin pertolongan ini saya ditolong Tuhan. Iya betul, tapi saya beritahu, jangan lupa kita ada hari ini juga karena pertolongan banyak orang. Jangan lupa, oh siapa sih nolong saya? Saya ada karena saya hebat, karena saya berjuang. Oh saya beritahu, kita ada hari ini. Iya betul, karena kebaikan Tuhan. Kita ada sampai hari ini, iya karena perjuangan kita. Tapi saya beritahu, kita ada hari ini juga karena kebaikan-kebaikan banyak orang, karena pertolongan banyak orang. Jadi sebenarnya tidak pantas untuk sombong. Tidak pantas untuk sombong. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini pun, saya katakan, ada kelemahan, ada kekurangan. Dan kalau kita pun ada sampai hari ini, iya, karena ada orang-orang yang juga yang mau menolong kita di dalam kelemahan kita, atau mungkin mau menerima kita dalam kelemahan kita. Coba sebagai suami, apakah kita sebagai suami adalah suami yang sempurna? Tidak juga. Tapi kita bisa bertahan sampai hari ini karena apa? Ya mungkin saja karena istri kita begitu sabar untuk menerima kelemahan kita kan. Demikian juga dengan istri. Apakah karena sempurna? Tidak juga.
Atau kita sebagai karyawan? Atau kita sebagai atasan? Apakah karena kita sempurna? Enggak juga. Mungkin kita di hadapan banyak orang juga termasuk orang yang arogan. Tapi apa yang terjadi? Di dalam segala kelemahan-kelemahan kita itu ada orang yang terus mendoakan kita untuk mengalami perubahan. Jadi jangan sombong. Dan saya kasih tahu, nggak boleh kita sombong. Jaga hati kita supaya terus jangan sombong, tapi dalam kerendahan hati. Karena apa? Karena kita ada hari ini juga, sekali lagi saya katakan, tidak lepas dari kebaikan-kebaikan orang. Pernahkah Bapak Ibu berpikir kalau kita hari ini karena ada orang-orang yang berdoa yang kita tidak ketahui, mendoakan kita, mendoakan keluarga kita, jadi sebenarnya tidak ada layak pantas untuk sombong. Jaga hati kita. Yang kedua, jangan minder. Jangan minder, tapi bersyukur dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan jangan minder? Karena serendah-rendahnya mungkin Anda berkata, saya bukan orang hebat, saya bukan orang yang berpendidikan tinggi, saya bukan orang yang terpandang. Iya, tapi saya beritahu, serendah-rendahnya hidup seseorang pun, kalau dia mau dipakai oleh Tuhan, kalau mau dia bergerak, hidupnya bisa bermanfaat. Maka saya katakan jangan minder. Karena hidup kita, hidup Anda, serendah apapun dalam pandangan orang, hidup kita bisa bermanfaat. Nyatanya perempuan ini bermanfaat bagi tuannya. Dan saya beritahu, hidup kita ini pun bisa bermanfaat. Jadi jangan minder. Jangan engkau berkata, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Jangan minder. Tapi yang penting, bersyukurlah dan jadikan hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat, berdampak. Mungkin perempuan ini juga nggak terpikir kalau itu informasi itu bisa berguna bagi tuannya. Mungkin dia nggak berpikir kalau mau didengarkan oleh nyonyanya. Tapi dia ngomong dan hidupnya bermanfaat. Dan saya beritahu sekali lagi, kalau Naaman akhirnya sembuh, itu karena dia, ya tentunya menjaga kerendahan hatinya. Karena saya katakan dia mendengar masukan dari perempuan yang sangat sederhana. Kalau saya berkata, nggak tahu apa lu kan seorang pembantu, mau tahu apa? Tapi dia tidak mengatakan itu, dia rendah hati. Bahkan kalau kita lihat di dalam kisah selanjutnya, bahwa Naaman itu disuruh mandi di sungai, menyelamkan dirinya di sungai Yordan. Awalnya dia merasa enggan, tapi akhirnya dia mencelupkan dan disembuh. Dan itu karena kerendahan hati. Dan sekali lagi kembali kepada perempuan ini. Sekali lagi saya tidak tahu namanya siapa karena Alkitab tidak menjelaskannya. Dia tidak minder, dia memberikan informasi itu dan akhirnya hidupnya bermanfaat dan tuannya mengalami pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya katakan kalau kita jangan sombong, jangan minder, tapi menjaga hati supaya senantiasa berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji begini, atau menyatakan dalam firman-Nya, Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang rendah hati. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita semuanya bukan menjadi orang yang ditentang oleh Tuhan, tapi menjadi orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Karena dia menemui hati kita, hati yang berkenan kepadanya, hati yang sungguh-sungguh disenangi oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan makanya saya katakan menjaga hati supaya berkenan kepada Tuhan. Melalui kisah ini, dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, jangan pernah sombong, jangan pernah minder. Jangan sombong, saya siapa sih? Saya ini kan dari keluarga yang sangat sederhana. Jangan pernah minder. Dan sekali lagi juga jangan pernah sombong. Mari kita membuka hati kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan hati kita, mengoreksi hati kita, memperbaharui hati kita. Dan kalau kita sombong, Tuhan mengubahkannya menjadi rendah hati. Kalau kita minder, Tuhan mengubahkannya menjadi hati yang bersyukur kepada Tuhan dan melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi, jangan sombong, jangan minder. Dan saya percaya Tuhan yang akan menolong dan memberkati kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita berdoa bersama supaya Tuhan yang terus menjagai dan menolong hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pagi hari ini. Engkau berikan kami kesempatan belajar firman Tuhan melalui kisah Naaman dari seorang perempuan yang sangat sederhana yang Tuhan pakai. Dan melalui pelajaran ini, melalui kisah firman Tuhan ini, Engkau mengingatkan kami terus untuk menjaga hati kami. Jangan sombong, jangan minder. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki hati yang berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan yang membawa kami untuk terus berjalan dalam kehendak-Mu dengan hati yang berkenan kepadamu. Dan jauhkan kami dari hati yang sombong, jauhkan kami dari sikap yang minder. Karena kami tahu Allah yang sudah memilih kami, Allah yang sudah memberkati kami, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, adalah yang memberikan rahmat dan anugerahnya. Dan kalau kami ada hari ini semua karena anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Bawa setiap kami, seluruh saudara-saudaraku, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang berkenan kepadamu. Dan berkat-Mu melimpah senantiasa. Sembuhkan yang sakit, berikan kekuatan kepada yang lemah. Anugerah-Mu nyata bagi mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Demikianlah renungan kita, dan kiranya Bapak Ibu senantiasa tetap setia dan menjaga hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.